Halo teman-teman, ini adalah cacing sutra kering dan ini adalah channel hobi terdalam. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam channel hobi terdalam. Teman-teman, di depan kita ini adalah cacing sutra kering ya, yang biasa kita temukan di toko-toko ikan hias. Dan di sini saya akan mereview pakan alternatif khususnya untuk ikan gupi, yaitu cacing sutra kering yang seperti ini ya, yang mereknya Kyoto. Teman-teman bisa gampang mendapatkannya di toko-toko ikan hias di sekitaran daerah teman-teman masing-masing. Ya. Ini adalah kandungan protein dalam cacing sutra kering, yaitu sangat tinggi akan protein ya, sampai 58%, dan lain-lainnya yaitu lemak dan fiber. Ya teman-teman, jangan salah sangka dulu kenapa saya memakai produk Kyoto ya, karena di daerah saya yang paling banyak adalah produk Kyoto. Sebenarnya masih banyak ya merek-merek dari kemasan cacing sutra kering yang tersebar di berbagai daerah, tetapi di sini yang paling banyak adalah yang merek Kyoto. Oke teman-teman, kita akan memberikan cacing sutra kering ini kepada burayak ikan gupi yang ada di depan kita. Jadi teman-teman, langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk memberikan kepada ikan gupi yang masih ukuran burayak yaitu menggunakan saringan seperti ini ya. Teman-teman bisa dapatkan saringan ini di toko-toko alat rumah tangga ya, atau jika teman-teman punya, biasanya di dapur tersedia. Ya, kita alaskan dengan kertas seperti ini supaya teman-teman tahu maksud dan tujuan menggunakan saringan santan seperti itu ya. Nah, ini adalah cacing sutra keringnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini banyak sekali manfaatnya, bisa diberikan kepada ikan gupi, cupang, sampai kura-kura, diskus, dan ikan neon tetra. Oke, kita akan sobek kemasannya ya, biar teman-teman tahu seperti apa sih cacing sutra kering itu. Ini khusus buat teman-teman yang belum pernah mengaplikasikannya, khususnya untuk diberikan kepada ikan gupi atau burayakan ikan gupi. Ya, inilah teman-teman wujud dari cacing sutra kering itu ya. Ya, ini keunggulannya tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas ataupun ke dalam freezer. Hanya perlu menutup kemasannya kembali ya. Seperti ini, simple, rapi, dan sangat murah. Baik teman-teman, kita mulai ya. Fungsi dari saringan santan ini adalah seperti ini ya. Kita akan parut cacing sutra kering itu supaya menjadi tekstur-tekstur yang lembut dan dapat dikonsumsi oleh ikan gupi kita secara langsung ya. Terutama kita menyesuaikan untuk mulut ikan gupi yang berukuran burayak ya, karena ukuran mulutnya masih kecil. Kita sesuaikan, kita parut seperti ini supaya menjadi partikel-partikel kecil dan bisa dikonsumsi oleh ikan gupi burayakan kita ya. Oke, kita parut seperti ini. Teman-teman bisa mengamati jatuhnya menjadi sangat lembut, dan tentunya ikan gupi pasti bisa mengkonsumsinya ya. Kita parut seperti ini, kita ambil yang partikel yang sudah halus, lalu kita berikan kepada ikan yang ukuran burayak. Dan ampas yang berada di atas, yaitu yang partikel yang besar atau kasar, bisa kita berikan kepada ikan gupi yang usianya indukan ataupun remaja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini hasil parutan kita tadi sangat halus. Ini tentunya bisa
dimakan langsung oleh ikan gupi burayakan, dan ini adalah ukuran yang besar. Kita berikan kepada ikan gupi yang ukurannya sudah besar ataupun indukan. Oke, sampai di sini teman-teman bisa memahami maksud saya ya. Ya, seperti inilah cara saya mengaplikasikannya kepada ikan gupi dan ikan gupi yang masih burayak. Oke teman-teman, agar mempersingkat waktu, parutan tadi sudah saya masukkan ke dalam sendok takaran ini ya. Ini adalah sendok takaran susu. Kita langsung berikan saja kepada burayakan ikan gupi. Kita coba apakah mereka memakannya secara lahap ya. Bisa teman-teman amati dan teman-teman saksikan langsung apakah ikan gupi menyukai cacing sutra kering. Dan ternyata ya, ikan gupi itu yang berukuran bulayak mereka memakannya dengan lahap ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa amati mereka memakannya sangat lahap. Dan secara fungsi keseluruhan, cacing sutra kering ini sebenarnya sangat sama ya dengan cacing sutra segar, karena memang bahan baku utama pembuatannya memang dari cacing sutra segar juga. Kalau dipikir-pikir, cacing sutra kering ini memiliki kandungan protein dan vitamin yang lebih tinggi ya. Mungkin dalam pemrosesannya di pabrik mereka mendapatkan tambahan-tambahan vitamin pelengkap, sehingga dari segi fungsi untuk pertumbuhan dan segi warna mungkin cacing sutra kering ini sedikit di atas dari cacing sutra segar itu ya. Dan di samping itu, cacing sutra kering ini sangatlah aman ya dari segi penyakit. Dibandingkan cacing sutra segar mungkin lebih aman ya, karena dalam pembuatannya pastinya mendapatkan proses yang sangat higienis, dan dalam pengeringannya akan membunuh kuman-kuman ataupun penyakit yang terbawa dari cacing sutra segar itu sendiri ya. Kalau dipikir-pikir seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita amati mereka memakannya dengan lahap. Dan ini kita coba berikan kepada ikan gupi yang berukuran remaja, apakah mereka juga memakannya dengan lahap ya. Kita bisa sama-sama saksikan ya teman-teman. Ini sudah saya berikan, dan ternyata ya mereka memang memakannya dengan sangat lahap ya. Teman-teman bisa amati bersama. Ini adalah pakan alternatif saya yang saya aplikasikan bila mana saya sangat kesulitan mendapatkan pakan hidup ya, seperti cacing sutra yang segar ataupun kutu air ataupun pakan hidup yang sering kita berikan kepada ikan gupi ya. Ini pakan alternatif yang sering saya gunakan, dan teman-teman bisa mempraktekannya sendiri kepada ikan gupi yang teman-teman miliki ya. Ya, kita lihat di sini ikan gupi remaja pun memakannya dengan lahap ya, tidak mengurangi nafsu makan mereka terhadap pakan alternatif ini. Baik, yang teman-teman harus lakukan adalah, atau yang harus diperhatikan teman-teman adalah, jangan memberikan pakan seperti ini terlalu banyak ya. Teman-teman bisa memberikannya secara berkala ya. Ketika kita memberikannya, kita berikan dengan takaran sedikit, lalu mereka akan menghabiskannya. Dan bila mana mereka masih mencari-cari ya, kita berikan lagi, kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit, terus menerus ya. Jangan sampai yuk langsung kita tinggal, karena cara-cara seperti itu akan membuat air yang berada di dalam wadah pembudidayaan ikan gupi kita menjadi tercemar ya, dan pastinya akan terdapat penyakit-penyakit yang dapat merugikan kepada ikan gupi kesayangan kita ya. Ya, ini kita berikan lagi kepada ikan gupi yang berusia burayak menuju pada fase remaja ya. Ya, kita berikan apakah mereka juga memakannya.
Ya, teman-teman bisa amati bersama mereka memakannya ya dengan lahap. Kita berikan juga pada ikan gupi remaja yang ini. Ya, mereka memakannya juga dengan lahap. Teman-teman bisa mengamati sendiri apa yang saya praktekkan, apa yang saya aplikasikan kepada ikan gupi yang saya pelihara. Dan ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan kepada para pembudidaya ikan gupi pemula ya. Seperti saya sendiri pun adalah ya pembudidaya ikan gupi yang pemula. Tetapi saya berinovasi ketika pakan ikan gupi itu sulit didapatkan. Apa yang harus saya lakukan yaitu mencari pakan-pakan alternatif yang bisa saya aplikasikan kepada ikan piaraan saya ya. Teman-teman sekiranya juga harus seperti itu, harus sebagai pembudidaya ikan gupi harus punya inovasi-inovasi ketika kita kesulitan mendapatkan pakan-pakan yang umum kita berikan kepada ikan gupi. Ya teman-teman, sampai di sini video yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya minta bantuan dukungan untuk mengembangkan channel ini. Kita kembangkan channel ini bersama-sama. Saya akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.